Piala Dunia 2026 akan menyajikan banyak drama. Format baru 48 peserta yang diusung FIFA akan membuat gelaran 4 tahunan ini tak lagi eksklusif buat para raksasa. Ada kans mereka-mereka yang tak dianggap justru akan tampil menggebrak, mengguncang dominasi negara langganan juara. Ada yang datang dengan generasi emas baru, ada yang datang dengan misi menghapus kutukan. Ada pula yang datang dengan tekad mengulang sejarah manis di panggung Piala Dunia. Mereka tak mau sekedar numpang lewat, melainkan mau menciptakan sejarah di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Duduk yang manis karena starting level list kali ini sudah siapkan daftar 7 negara underdog Piala Dunia 2026. Skuad, taktik hebat, dan mimpi besar apa saja yang akan mereka bawa? Mari kita simak selengkapnya. Belgia. Timnas Belgia membuka daftar para underdog Piala Dunia 2026 ini. Rodrigo alias Sang Setan Merah memang tak lagi mempunyai generasi emas. Tak ada lagi nama-nama seperti Eden Hazard, Yannick Carrasco, atau Han Vertonghen. Yang tersisa hanya nama-nama seperti Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, dan Kevin De Bruyne. Namun, sebagai negara peringkat ke-8 FIFA, Belgia bukanlah negara yang patut dianggap enteng. Pesona mereka sebagai salah satu negara kuat di Eropa masih patut diperhitungkan. Kali ini, Belgia menunjuk Rudi Garcia, pelatih yang tampaknya sukses membawa peningkatan performa menggantikan Domenico Tedesco. Belgia tampil cukup mengesankan di babak kualifikasi zona Eropa. Mereka total mengumpulkan 4 kemenangan dan belum sekalipun kalah dari 6 laga yang dimainkan. Rodrigo memimpin tabel klasemen sementara grup C dengan 14 angka. Ketika lolos nanti, Belgia tetap jadi kuda hitam yang patut diperhitungkan. Jepang. Negara dengan julukan Samurai Biru memang tak pernah kenal menyerah. Dalam setiap edisi, Jepang selalu menjadi kuda hitam yang haus darah raksasa. Mereka saat ini masih menjadi negara terkuat Asia dengan menempati ranking 19 FIFA. Tahun ini mereka mengincar prestasi yang lebih baik dari sekedar lolos babak 16 besar. Pelatih Hajime Moriyasu mempersiapkan pasukannya dengan baik. Personel Samurai Biru diisi banyak nama beken yang memperkuat klub-klub elit Eropa. Sebut saja Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada, hingga Shion Suzuki. Tim ini bermain mengandalkan serangan cepat dan presisi, sangat mematikan bahkan untuk tim raksasa sekalipun. Di kualifikasi AFC 2025, Jepang mendominasi, lolos langsung setelah memperoleh 23 poin di ronde ketiga. Jepang membuktikan mereka tak mau berlama-lama berkubang di babak kualifikasi. Tiap tahun Jepang makin dekat dengan ambisi terbesar mereka, juara Piala Dunia. Dan tahun ini bisa jadi mereka bisa meraih hasil lebih baik dari tahun sebelumnya. Kroasia. Negara yang satu ini tak akan pernah kehilangan kilaunya. Bagian dari generasi emas mereka termasuk Luka Modric, sang maestro dan jenius lini tengah memang sudah tak lagi muda. Akan tetapi, lewat capaian impresif finalis di tahun 2018 dan tempat ketiga di edisi 2022, negara berjuluk Vatreni siap kembali getarkan Piala Dunia. Zlatko Dalic kembali dipercaya memimpin pasukan yang sudah 7 tahun lebih ia komandoi. Skuad Dalic telah berevolusi sempurna, memadukan pemain-pemain syarat pengalaman dengan darah muda. Komposisi pemainnya antara lain Marcelo Brozovic, Luka Modric, Petar Sucic, Martin Paturina, Dominik Livakovic, Marco Pasalic, dan masih banyak lagi. Performa di kualifikasi UEFA Grup L 2025 sungguh epik. Kroasia yang berada satu grup dengan Republik Ceko, Kepulauan Faroe, Montenegro, dan Gibraltar sementara memimpin klasemen. Modric CS mengemas 16 poin, meraih 5 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa sekalipun kalah dari 6 laga.
Mesir. Mesir belajar dari kegagalan, bangkit dari puing-puing Qatar 2022 dan siap menyerbu Piala Dunia 2026 dengan ambisi baru. Mereka adalah gambaran kuda hitam yang sesungguhnya. The Pharaohs tidak butuh waktu lama mengamankan tiket menuju Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat karena mereka langsung menggondolnya sejak kualifikasi ronde pertama CAF. Skuad Mesir punya banyak talenta mematikan termasuk Mohamed Salah. The Egyptian King milik Liverpool sudah membantai lawan dengan 9 gol di kualifikasi. Mesir juga punya sejumlah senjata mematikan lain, seperti Omar Marmos dan Trezeguet. Peraih 7 mahkota AFCON kini mengincar prestasi lebih baik dari sekedar numpang lewat di Piala Dunia. Dari segi peringkat, Mesir kini menghuni urutan ke-32. Capaian ini menjadikan Mesir sebagai negara kedua terbaik dari kawasan benua hitam. Maroko. Pada edisi sebelumnya, Qatar 2022, sang singa Atlas telah berhasil mengaum dengan gagah. Skuad yang dikomandoi Walid Regragui berhasil menembus babak semifinal, mencaplok posisi juara keempat. Kali ini auman sang singa kembali terdengar siap menggemparkan tanah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Maroko adalah negara Afrika dengan ranking FIFA tertinggi, yakni ranking ke-11. Statistik itu ternyata bukan soal angka semata, melainkan prestasi nyata di atas rumput hijau. Maroko sukses membabat semua laga di kualifikasi zona Afrika dengan kemenangan. Rekor 24 poin di grup D membuat Maroko berpotensi mengulang capaian edisi 2022 atau bahkan melebihinya. Skuad emas ini masih dipenuhi pejuang 2022. Achraf Hakimi, kapten dan pemain paling disorot masih hadir. Brahim Diaz, si penyihir Real Madrid yang sering jadi pembeda dalam kebuntuan juga turut serta. Nama-nama lain seperti Nayef Aguet, Sofian Amrabat, dan Shamsuddin Talbi juga siap membawa Maroko kejutkan panggung dunia sekali lagi. Ekuador. Ekuador barangkali bukan kandidat yang diunggulkan di zona CONMEBOL. Tapi negara berjuluk Latri justru berhasil membuat jutaan pasang mata geleng-geleng kepala. Bukan Brasil atau Uruguay yang sukses menemani Argentina langsung, melainkan Ekuador. Catatan Ekuador di babak kualifikasi seakan jadi penegas bahwa mereka siap untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk memenangkan sesuatu diperlukan pertahanan yang tangguh. Filosofi itu tampaknya mengakar cukup kuat dalam sistem permainan Ekuador. Sepanjang babak kualifikasi, tim asuhan Sebastian BKCC cuma kebobolan 5 gol. Angka itu adalah angka yang paling sedikit. Dan seiring impresifnya lini belakang, Ekuador finish sebagai runner-up zona CONMEBOL. Latri tahun ini mengusung sejumlah nama tenar. Ada Moises Caicedo dari Chelsea, Piero Hincapié dari Arsenal, serta Pervis Estupinan yang mengawal skuad Sebastian BKCC. Mereka mungkin tak setenar Brasil ataupun Argentina, tapi dengan performa menawan di babak kualifikasi, Ekuador bak seorang pembunuh dalam diam. Siap menikam para raksasa yang lengah di Piala Dunia 2026 nanti. Norwegia. 25 tahun membeku dalam diam, para singa dari utara kini meraung-raung meminta korban. Norwegia butuh penantian cukup lama untuk kembali ke turnamen mayor sejak keikutsertaan mereka di ajang Euro 2000. Sekarang penantian mereka terbayar karena sebentar lagi tiket menuju Piala Dunia 2026 akan ada dalam genggaman. Ya, generasi emas Norwegia yang tadi disebutkan bukan sebuah bualan. Norwegia diberkahi pemain-pemain seperti Sander Berg, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Oscar Bob, dan Jørgen Strand Larsen. Tapi yang paling mengerikan di antara mereka sang singa dengan surai keemasan dari kota Manchester, Erling Haaland. Putra mahkota Erling Haaland telah mencetak 12 gol sepanjang babak kualifikasi zona Eropa. Catatan golnya tak terkejar, setiap tembakannya hampir pasti akan getarkan jala lawan.
Seiring itu, Haaland juga telah produksi 13 gol di Manchester City, seakan menegaskan kalau ia siap membawa Norwegia kembali ke pentas tertinggi dunia. Norwegia tergabung bersama Italia, Estonia, Israel, dan Moldova. Meski bukan grup yang mudah, Haaland CS mampu menghajar semua lawannya sejauh ini, selalu menang dalam 6 pertandingan. Mereka kini menatap Piala Dunia sebagai penakluk baru. Kuda hitam yang siap bikin siapapun tersungkur di Amerika Serikat, Meksiko, ataupun Kanada. Well, Piala Dunia 2026 kini tinggal menghitung bulan. Tapi format barunya sudah menghadirkan aroma persaingan yang begitu kental, terutama dari para kuda hitam yang sudah lapar akan gelar. Dari Belgia yang generasi emasnya nyaris tak tersisa, sampai Norwegia yang menunggu sekian lama untuk turnamen mayor pertama, semua kuda hitam ini membuktikan mereka tak pantas diremehkan. Lalu kalau kalian sendiri football lover, siapa kuda hitam favorit kalian di Piala Dunia 2026 nanti? Tulis di kolom komentar ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap list paling menarik, keren, dan paling mencengangkan setiap harinya dari Starting 11 List. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.